Halo semuanya, kembali lagi di channel Teman Gabut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film zombie terbaik yang pernah saya lihat. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Jerry Lane, seorang mantan penyelidik PBB yang harus berjuang melawan wabah global yang mengubah manusia menjadi zombie. Dunia dilanda kepanikan karena penyebaran virus ini begitu cepat, dan Gary ditugaskan untuk menemukan sumber serta solusinya sebelum umat manusia punah. Berikut alur cerita dari film World War Z. Film diawali dengan sebuah berita tentang sebuah virus yang belakangan ini menyebar ke berbagai negara. Beberapa hewan laut juga terkena dampaknya dan berakhir tewas di pinggir pantai dengan jumlah yang banyak. Namun sampai saat ini pemerintah belum bisa menemukan penyebab penyebaran virus ini. Scene berpindah memperlihatkan sebuah keluarga. Si ayah bernama Gary dan si ibu bernama Karen. Mereka memiliki dua anak, Rachel dan Connie. Gary sendiri adalah mantan anggota PBB yang kini sudah pensiun dan menghabiskan waktunya dengan menjadi bapak rumah tangga. Saat dalam perjalanan menuju sekolah, mereka terjebak kemacetan yang sangat parah. Untuk menghibur sang anak, Gary sedikit main tebak-tebakan supaya mereka tidak jenuh menunggu kemacetan. Namun kesenangannya hanya sementara, dikala seorang polisi menabrak kaca spion mobilnya, lalu pergi begitu saja. Gary yang penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, mencoba keluar dari mobil untuk memeriksa sekitarnya. Terjadi sebuah ledakan besar di depan mereka. Gary yang melihat celah jalan keluar, langsung menancap gas mobilnya, mengikuti truk sampah, menabrak mobil-mobil yang terjebak kemacetan. Namun pandangan Gary teralihkan oleh Rachel yang ketakutan, sehingga mobilnya tertabrak oleh ambulans yang melintas. Beruntung mereka semua tidak terluka. Gary segera mengeluarkan anak-anaknya dari dalam mobil. Terlihat juga para penduduk yang panik dan berlarian menghindari orang-orang yang sepertinya sudah terinfeksi virus. Gary segera membawa keluarganya menjauh dari keramaian. Gary juga sempat melihat seseorang yang digigit oleh orang yang terinfeksi. Dan dalam 12 detik orang tersebut berubah menjadi monster mengerikan yang biasa kita sebut zombie. Setelah berhasil menemukan sebuah mobil, Gary kembali diserang oleh beberapa zombie. Beruntung dia berhasil lepas dari kejaran zombie, Gary mulai pergi meninggalkan kota. Saat dalam perjalanan, penyakit asma Rachel kambuh lagi. Dan sialnya obat asma milik Rachel tertinggal di mobil sebelumnya. Dan mau tidak mau mereka harus segera mencari apotek untuk mendapatkan obat asma. Pada saat itu juga, Gary mendapatkan kabar dari mantan teman kerjanya dahulu. Dia bernama Thierry. Ternyata si Thierry ini sangat membutuhkan Jerry untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi. Dan dia bersedia menjemput Gary dengan helikopternya. Sampailah mereka di sebuah minimarket yang sepertinya sedang dijarah oleh orang-orang di sana, mengingat situasi ini akan semakin parah. Gary dan Karen berpencar untuk mencari persediaan makanan dan obat-obatan. Saat sedang mencari obat asma, Gary didatangi seorang penjarah yang menodongkan pistol kepadanya. Dan sepertinya si penjarah juga sudah menembak penjaga minimarket ini. Ternyata si penjarah tidak ada niat jahat, dia membantu Gary mencarikan obat asma untuk Rachel. Namun tiba-tiba Connie berteriak memanggil Gary, dan ternyata si Karen hendak digrepe-grepe oleh penjaga minimarket. Terjadi saling adu tembakan antara Gary dan penjaga minimarket. Gary berhasil menumbangkannya, namun polisi datang ke arahnya. Dikira akan menangkapnya, ternyata si polisi cuma ingin mengambil beberapa makanan. Dengan segera, Gary membawa anak dan istrinya keluar, namun naas mobilnya hilang dicuri orang. Untuk menghindari keramaian, Gary memutuskan untuk pergi ke apartemen yang tak jauh dari situ. Gary segera memberitahu Thierry tentang lokasinya yang berada di sebuah apartemen di Jalan Newark. Namun saat akan memasuki apartemen, mereka kembali diserang oleh beberapa zombie. Tepat di waktu yang sama, seorang tunawisma diabaikan oleh zombie. Dan herannya, kenapa zombie-zombie ini tidak mau menyerang tunawisma tersebut? Gary mencoba mengikat pintu masuk, namun usahanya sia-sia karena banyaknya zombie yang menerobos masuk. Gary sempat menghambat para zombie dengan menjatuhkan kulkas, namun hal tersebut hanya bertahan sementara. Gary berhasil membuka salah satu kamar, namun sialnya Connie malah hilang. Ternyata Connie sedang meminta tolong kepada salah satu penghuni apartemen yang masih selamat. Dengan baik hati,
keluarga tersebut menolong Gary dan anak-anaknya. Mereka juga memberikan makanan untuk Gary dan keluarga. Sempat terkejut karena saat bangun, Gary mendapati Rachel tidak ada. Ternyata si Rachel tidur di kamar lain dengan si Thomas, anak penghuni rumah. Saat akan naik ke atap, Gary sempat mengajak ayah si Thomas. Namun, ayahnya Thomas menolaknya, dan dia lebih memilih tinggal di apartemen ini ketimbang ikut dengan Gary. Gary pun bersiap dengan membuat senjata seadanya. Mereka mulai menelusuri lorong apartemen menuju atap gedung. Ibu Thomas menyesali keputusan Bapak Thomas yang tidak mau ikut bersama Gary. Namun tiba-tiba, saat Gary membuka pintu, Gary diserang oleh zombie yang memaksa dia melepaskan tembakan, dan hal tersebut memancing zombie lain datang. Mereka berlari ke atas, dengan Jerry yang terus menahan para zombie. Di sisi lain, helikopter yang dikirim Thierry tidak menemukan sinyal suar dari Gary. Beruntung Karen berhasil naik dan langsung menyalakan sinyal suar. Gary sendiri terdesak oleh zombie yang akan menyerangnya. Di situ, Thomas datang menyelamatkan Gary. Saat sampai di atap, Gary mencoba melompat karena dia tidak sengaja menelan darah zombie. Beruntung setelah 12 detik Gary tidak berubah, namun dia harus kembali disibukkan dengan para zombie yang berhasil naik ke atas. Gary mencoba menahan pintu masuk, sampai keluarganya berhasil naik ke helikopter. Dirasa sudah naik semua, Gary kemudian berlari menuju helikopter, diikuti dengan ayahnya Thomas yang berubah menjadi zombie. Singkat cerita, mereka berhasil mendarat di sebuah kapal angkatan laut. Thierry mengantarkan mereka ke kamarnya. Thierry juga memberitahukan Gary bahwa situasi ini terjadi di seluruh dunia. Semakin besar kotanya, maka semakin buruk juga situasinya. Gary sempat tertarik dengan salah satu dokter yang berasumsi bahwa setelah mereka berhasil menemukan asalnya virus ini, maka mereka bisa membuat vaksinnya. Mereka juga mendapat sebuah email yang dimana kata pertama di email tersebut adalah zombie. Kata zombie sendiri berasal dari sebuah catatan di Camp Humphreys di Korea Selatan. Dan mereka berencana mengirim si dokter virus itu ke Korea Selatan karena dia harapan terbaik umat manusia. Dan ternyata si komandan meminta Gary untuk ikut mendampingi dokter virus ke Korea Selatan. Sempat menolak karena Gary tidak ingin kehilangan keluarganya. Namun di sisi lain, hal ini adalah salah satu jalan supaya keluarganya bisa merasa aman. Thierry juga memastikan pada Gary bahwa dia akan selalu melindungi keluarganya saat Gary pergi. Gary mulai berpamitan dengan Karen, dia juga memberikan sebuah telepon, berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu kepadanya. Berangkatlah mereka menuju Korea Selatan untuk menemukan sebuah jawaban dari tragedi ini. Si dokter sendiri yakin bahwa setiap musibah yang diberikan oleh alam pasti selalu ada solusinya. Terkadang apa yang kau kira sebagai bagian dari virus yang paling brutal, ternyata merupakan celah dalam baju pelindungnya. Kurang lebih seperti itulah yang dikatakan si dokter, atau istilah kerennya, jejak remah roti. Mereka mulai mendarat di Camp Humphreys. Perlahan mereka mulai keluar dari pesawat. Namun karena ada beberapa zombie yang menyerang, si dokter panik dan jatuh terpeleset yang membuatnya tewas seketika. Sekelompok tentara lain datang membantu mereka dan membawa Jerry ke dalam bunker. Gary langsung menanyakan tentang catatan yang terdapat kata zombie di dalamnya. Catatan tersebut terdapat di sebuah ruangan yang tadinya diisi oleh 16 petugas yang telah terinfeksi. Ternyata, orang yang pertama kali digigit adalah dokter pangkalan saat kejadian dia baru pulang dari lapangan setelah memastikan kematian seorang tentara yang telah hilang selama seminggu. Namun mereka tidak mengetahui asal-usul tentara tersebut. Salah satu tentara bercerita bahwa dia berada tepat di tengah saat 16 petugas itu saling menggigit. Kakinya juga pincang, namun bukan disebabkan oleh zombie, melainkan kejadian yang sudah lama. Saat hendak pergi, Gary melihat ada seorang agen CIA. Dia diketahui tertangkap karena menjual senjata ke Korea Utara. Di sini si agen mencabut giginya sendiri, dan begitulah cara Korea Utara bisa selamat dari virus ini.
Si agen juga menyinggung tentang Israel yang berhasil membuat tembok pembatas. Karena itulah mereka bisa bertahan. Sebenarnya saya agak males pas bahas Israel ini. Oleh karena itu saya akan ganti Israel dengan istilah kota mati. Mereka menutup wilayah mereka sehari sebelum zombie menyerang manusia, dan mereka juga yang pertama kali bertindak dari negara lainnya. Di sini si agen memberikan sebuah petunjuk pada Gary untuk menemui seseorang bernama Jürgen Wormbrunn. Pria itu ada di kota mati, dan Gary harus menemuinya untuk menemukan jawaban. Selagi ada waktu, Gary mencoba menghubungi Karen, namun sinyalnya terganggu dan hal tersebut membuat Karen penasaran. Para prajurit mulai bersiap untuk berangkat ke pesawat, dan hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengisi bahan bakar pesawat. Gary dan 2 prajurit lainnya bergerak menggunakan sepeda, dan yang lain melindunginya dari atap. Di sisi lain, Karen yang masih penasaran mencoba menelpon Gary. Di situ telepon Gary berbunyi dan memancing beberapa zombie. Saat Gary akan mendekati pesawat dia diserang oleh zombie, beruntung si kapten menyelamatkannya. Namun naasnya si kapten malah tergigit. You kidding me? I'm a goddamn Zeke. I got you, Captain. Just say the word, boys. I got this one. Setelah bahan bakar terisi, mereka mulai lepas landas menuju kota mati untuk menemukan jawabannya. Gary kembali menelpon sang istri, menanyakan kabarnya dan anak-anaknya. Namun terjadi ledakan nuklir yang gelombangnya mengganggu sinyal. Singkat cerita, mereka sampai di bandara kota mati. Gary langsung menemui orang yang bernama Jürgen Wormbrunn. Terungkaplah alasan kenapa kota mati bisa tahu lebih awal bencana ini daripada negara lainnya. Ternyata mereka menyadap komunikasi seorang jenderal India. Jenderal India tersebut mengatakan sedang melawan raksasa, yang artinya zombie atau mayat hidup. Di sini si Jürgen juga menunjukkan kepada Gary benteng yang mereka bangun untuk terhindar dari serangan zombie. Di situ ada banyak sekali orang-orang yang mengungsi. Namun di balik dinding tidak kalah banyak zombie yang mencoba masuk. Mereka mulai bernyanyi untuk menghibur satu sama lain. Namun mereka tak sadar bahwa suaranya terdengar oleh zombie di balik tembok. Semakin banyak zombie yang berdatangan dari kota dan mencoba menaiki tembok karena terpancing suara para pengungsi. Gary sendiri sadar bahwa suara yang mereka timbulkan terlalu berisik. Dan benar saja, para zombie berhasil menaiki tembok. Para pengungsi mulai berhamburan, menyelamatkan diri mereka masing-masing. Gary sendiri dibawa menuju bandara. Di sini, Gary kembali melihat hal janggal, di mana ada lansia yang tidak diserang sama sekali oleh zombie. Dalam perjalanannya menuju bandara, Gary mendapatkan serangan dari zombie. Di sisi lain, pilot yang sebelumnya bersama Gary mendapatkan kabar bahwa kota sudah ditembus, dan dia sendiri sudah siap lepas landas. Saat dalam perjalanan menuju helikopter yang akan menjemputnya, Gary kembali diperlihatkan dengan seorang anak yang mengidap kanker. Yang anehnya dia tidak diserang oleh zombie. Mereka mulai terdesak di sebuah ruangan. Salah satu tentara yang mengawal Gary harus tergigit oleh zombie. Gary segera memotong lengannya, berharap virus tersebut tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka segera bergerak menuju helikopter, namun mereka kembali mendapatkan serangan dari zombie yang membuat helikopter jatuh dan hancur. Di sisi lain, si pilot yang mengira Gary sudah tidak ada harapan lagi, pergi meninggalkannya. Gary yang melihat pesawat komersial yang akan lepas landas, mencoba menghentikannya. Mereka diberikan tumpangan oleh si pilot, terlihat di dalamnya banyak juga penumpang yang menaiki pesawat tersebut. Pesawat mulai meninggalkan bandara yang sudah dipenuhi zombie. Di sini Gary kembali mengobati lengan si prajurit. Untuk lebih mudahnya, kita panggil saja dia dengan Segen. Saat sedang mengobati Segen, Gary teringat akan sesuatu tentang kejadian janggal yang sebelumnya dia lihat sendiri. Mulai dari si tunawisma yang tidak diserang, si prajurit dengan kaki pincangnya, dan yang terakhir anak di kota mati yang mengidap kanker. Tanpa pikir panjang, Gary segera menghubungi istrinya. Dia meminta untuk menghubungkannya dengan Thierry. Jerry meminta lokasi fasilitas yang membuat vaksin. Jerry langsung memberikan teleponnya kepada pilot penerbangan. Ternyata Thierry meminta si pilot untuk mendaratkan pesawatnya di Bandara Wales. Di mana tak jauh dari situ, terdapat fasilitas yang membuat vaksin, dan si pilot pun setuju dengan itu semua.
Namun terjadi sebuah masalah, di mana saat pramugari membuka toilet, dia diserang orang yang terinfeksi. Hal itu kemudian disadari oleh Gary. Dia berjalan menuju bagian pesawat lainnya. Dan ternyata benar saja, ruang tersebut sudah dipenuhi orang yang terinfeksi. Untuk mencegah mereka memasuki ruang lain, Gary dan para penumpang mendirikan pembatas dengan menggunakan koper. Namun sialnya, salah satu penumpang menjatuhkan koper tersebut, di mana hal itu memancing zombie datang dan terjadilah kerusuhan di dalam pesawat. Gary terus melawan zombie tersebut bersama Segen. Dia terpikirkan sesuatu setelah melihat granat milik Segen. Tanpa pikir panjang, Gary langsung melemparkannya. Semua zombie terbang keluar. Namun hal tersebut membuat pesawat tak seimbang. Gary segera memasangkan sabuk pengaman pada Segen dan dirinya. Saat terbangun, Gary mendapati Segen sudah tidak ada dan dirinya tertusuk bagian pesawat. Gary yang kesakitan mencoba turun, tiba-tiba Segen muncul. Gary dibantu Segen menuju fasilitas penelitian WHO, melewati pemukiman penduduk yang sepertinya belum ada orang terinfeksi di sana. Sesampainya di depan fasilitas penelitian, Gary yang sudah tidak kuat pun jatuh pingsan, dengan Segen yang segera meminta pertolongan. Di sisi lain, si komandan mendapatkan kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Gary hilang kontak sebelum sampai di bandara. Kabar buruk ini sampai ke telinga Karen, dan mau tak mau mereka harus dipindahkan dan Thierry sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Gary mulai terbangun dengan tangan dan kakinya yang terikat. Terdapat seseorang di situ yang langsung pergi dan memanggil atasannya. Di sini Gary diinterogasi tentang apa tujuannya datang ke fasilitas ini. Dan Gary juga baru mengetahui bahwa dirinya sudah pingsan selama 3 hari. Jerry yang terus didesak untuk mengakui siapa dirinya langsung meminta si atasan untuk menghubungi telepon tersebut. Thierry mengangkatnya. Dia terkejut mengetahui bahwa Jerry masih hidup. Thierry juga memberitahukan identitasnya sebagai wakil sekretaris Jenderal PBB. Di sini Gary yang mengetahui bahwa Karen telah dipindahkan, sedikit marah dan kesal. Si atasan mencoba menenangkannya. Dia juga bersedia membantu Gary untuk membantu tujuannya. Ternyata Gary menginginkan sebuah patogen mematikan atau sebuah bakteri dengan tingkat mematikan yang tinggi tapi terobati. Para dokter mengira rencananya akan gagal jika zombie diberikan patogen ini karena tidak akan ada efeknya sama sekali. Namun Gary membantahnya bahwa serum yang akan dia buat bukan untuk zombie, melainkan untuk manusia itu sendiri. Ternyata selama ini Gary selalu mengamati orang-orang yang tidak diserang oleh zombie, di mana orang tersebut sakit atau umurnya tidak lama lagi. Selain itu, serum ini bukan untuk menyembuhkan manusia yang terinfeksi, melainkan untuk manusia supaya bisa berkamuflase dari para zombie. Selain itu, serum ini bukan untuk menyembuhkan manusia yang terinfeksi, melainkan untuk manusia supaya bisa berkamuflase dari para zombie. Mereka sendiri mempunyai semua patogen mematikan yang Jerry perlukan. Namun masalahnya patogen tersebut tersimpan di gedung B, di mana gedung B sudah dipenuhi oleh zombie dan jumlahnya ada sekitar 80. Demi mendapatkan hasil yang memuaskan, harus selalu ada pengorbanan. Gary, Segen, dan si atasan akan memasuki gedung B. Mereka mulai memasuki ruangan gedung B, perlahan tapi pasti, mereka menjaga langkah kaki mereka supaya tidak menimbulkan suara. Terlihat suasana lab yang begitu mencekam, dengan darah yang berceceran di mana-mana. Satu persatu, zombie mereka lewati dengan tenang dan hati-hati. Namun si atasan tidak sengaja membuat suara, sehingga memancing salah satu zombie ke arahnya dan terpaksa Segen melepaskan tembakannya. Hal tersebut membuat zombie lain datang ke arah mereka, dan Gary segera memancingnya supaya Segen dan si atasan bisa menuju brankas dengan tenang. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan zombie, namun Gary berhasil memukulnya. Di sisi lain, saat sudah dekat dengan brankas, Segen dan si atasan terpaksa mundur karena banyaknya zombie di area tersebut. Beruntungnya mereka masih bisa kembali ke tempat aman di gedung A. Sementara itu, Gary berhasil menemukan brankas yang mereka cari, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali patogen berbahaya. Namun Gary kesulitan masuk karena akses pintu tersebut menggunakan password. Sempat akan menghancurkannya, namun telepon berbunyi dan si dokter memberitahu kode pintunya. Namun Gary kembali dibingungkan ketika banyak sekali sampel patogen di brankas itu, dan sebagian ada yang sangat mematikan
dan tidak ada penawarnya. Akhirnya Gary memutuskan untuk mengambil sebagian, namun saat akan keluar, ada salah satu zombie yang mencegahnya di pintu masuk. Alih-alih menunggu zombie tersebut pergi, Gary akan mencoba menyuntikkan patogen berbahaya itu pada dirinya. Namun jika Gary salah menggunakan patogen, dia akan langsung tewas, ujar salah satu dokter. Gary memberikan pesan terakhirnya, bahwa dia sangat sayang pada keluarganya. Gary langsung menyuntikkan patogen pada dirinya dan menunggu patogen tersebut benar-benar bekerja. Setelah beberapa jam, dirasa patogen dalam dirinya sudah bekerja. Gary mulai membuka pintu brankas dan mereka semua dibuat terkejut ketika si zombie tidak menyerang Jerry sama sekali. Gary berjalan kembali ke gedung A. Di sana banyak sekali zombie yang sebelumnya mengejar Segen dan si atasan. Dengan tenang, Gary melewati semua zombie yang ada di lorong itu. Setelah berhasil menemukan serum, Gary kembali ke kamp pengungsian dan bertemu keluarganya. Namun ini semua bukanlah akhir. Kini WHO mengembangkan serum yang Jerry temukan. Mereka membagikannya ke seluruh dunia. Orang-orang dengan tekad hidup yang tinggi menggunakan vaksin ini untuk melawan zombie. Jika kau bisa bertempur, bertempurlah. Bantulah sesama kalian. Kurang lebih seperti itulah yang dikatakan jagoan kita. Dan film pun selesai.